I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Fazlani Paramita dari kelas 10 6 absen 2 sebagai pewawancara 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyaman Arya Maheswa Sekarang, absen 15 dari sebagai pewawancara 2. Jadi, kali ini kami akan mewawancarai salah satu siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Tabanan. Halo Kak, permisi. Halo. Perkenalkan, saya Intan dari kelas 10 Perkenalkan, saya Mahesa dari kelas 10 Jadi kami ingin mewawancarai kakak untuk tugas sekolah. Apakah kakak berkenan untuk meluangkan waktunya? Boleh. Sebelumnya, kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi mungkin kenalin nama lengkap aku Gustiayu Komang Maitri Arisandi, atau mungkin orang-orang lebih kenal aku dengan sebutan Maitri. Terus aku dari kelas 12 6. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana pengalaman kakak selama bersekolah di SMA 1 Tabanan? Bisa diceritakan sedikit? Oke, jadi pengalaman aku di bersekolah di SMA 1 Tabanan itu banyak banget. Mungkin dari banyak banget hal-hal yang menyenangkan banget, mungkin dari pertemanannya, apalagi mungkin kelompok aku tuh fun orangnya dan lingkungan aku juga sangat kompetitif. Jadi aku harus mulai ambisius juga untuk mengikuti alur dari lingkunganku yang lumayan kompetitif. Dan juga kalau misalnya sekolah di SMA 1 itu rasanya banyak banget tugas, jadi pastinya kita juga banyak banget ngerasain capek dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, bagaimana menurut kakak, kapan kakak merasa mempunyai potensi atau minat dalam suatu bidang, di bidang yang sekarang kakak dalami? Jadi dulu pas kelas 10 itu kan pertama kali kita milih ekstra. Jadi dulu pas kelas 10 itu aku milih, salah satu ekstra yang aku pilih itu ada ekstra debat. Jadi di situ kan ada dua divisi, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Kebetulan aku ada di debat divisi bahasa Indonesia, dan saat itu kebetulan ada seleksi untuk bisa ngikutin lomba debat gitu. Jadi aku ngikut seleksinya dan aku nggak tahu ternyata aku bisa lolos, dan akhirnya mulai dari situ aku merasa punya potensi kalau misalnya kayaknya debat itu juga salah satu duniaku, karena kita tuh kayak bahas banyak banget problem di sana gitu. Bagaimana dengan kegiatan atau organisasi yang kakak ikuti di sekolah ini? Apa saja bisa diceritakan? Kalau misalnya untuk organisasi, mungkin kalau misalnya kita bilang kayak ekstra, aku di sini ikut 2 ekstra. Kalau ekstra yang pertama itu aku pernah ikutin ada KIR, ekstra KIR. Terus yang kedua ada debat bahasa Indonesia, divisi bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya untuk klub, mungkin banyak beberapa klub itu aku ikutin kayak ekonomi, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Terus aku juga salah satu kepengurusan dari salah satu ekstrakurikuler debat. Di situ aku mulai mengurus organisasi dalam bentuk ekstrakurikuler. Baik, selama kakak bersekolah di SMA Negeri 1 Tabanan, prestasi apa saja yang sudah kakak raih? Ini nyebutin kayak juara-juara gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk prestasi, kalau misalnya di lomba sendiri, aku biasanya ikut lomba debat kayak biasanya. Mungkin beberapa dari prestasi yang aku pernah dapetin itu misalnya kayak aku pernah dapat juara harapan 1 di Instiki untuk debat bahasa Indonesia bidang teknologi. Terus aku juga pernah juara 3 lomba debat hukum di Universitas Bali Internasional. Terus aku waktu itu aku sempat juara 2 di International Relation Competition di Udayana. Terus juara 3 lomba debat teknologi di Universitas Airlangga. Terus dan juga juara 2 lomba debat sosial dan politik di Universitas Diponegoro.
Dari semua prestasi yang telah kakak raih tadi, prestasi manakah yang menurut kakak paling membanggakan dan kenapa? Mungkin kalau misalnya prestasi yang paling aku rasa membanggakan itu ada di lomba debat teknologi yang ada di Universitas Airlangga. Walaupun aku dapat juara 3 di situ, nggak dapat juara satu ataupun dua, di situ tuh pertama kalinya aku lomba debat nasional yang keluar dari pulau gitu loh. Jadi aku punya banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan aku ketemu banyak banget teman-teman dari berbagai penjuru di Indonesia karena itu kebetulan juga lombanya lomba offline dan itu lombanya nasional. Jadi aku rasa kayak aku banyak banget dapat pandangan-pandangan baru dari banyak orang di teman-teman di luar Bali gitu. Dari prestasi dan yang telah kakak raih, kedengarannya kakak itu sangat ambis ya. Saya penasaran apa yang biasanya membuat kakak ambis? Apakah hanya karena kakak ingin ambis atau ada alasan lain? Kalau misalnya tentang ambis atau enggak, aku nggak merasa kalau diriku tuh ambisius banget. Karena kalau aku lihat dari teman-temanku juga, apalagi kalau misalnya di Smasta tuh anak-anaknya sangat-sangat kompetitif. Jadi kayak kita pengen banget kayak jadi yang lebih baik gitu. Jadi mau nggak mau, aku harus ngikutin alur mereka yang kompetitif juga. Walaupun kadang aku juga merasa kayak males, aku mager dan lain sebagainya. Tapi kayak gara-gara teman-teman lingkunganku yang kompetitif banget, jadi otomatis aku harus kompetitif juga untuk bisa ngikutin alur mereka. Kalau tantangan terbesar kakak selama bersekolah di sini itu apa? Tantangan aku kalau misalnya sekolah di sini mungkin paling banyak itu ada di membagi waktu, karena kita harus membagi waktu untuk belajar, kita harus bagi waktu untuk persiapan-persiapan tugas. Misalnya kalau di Smasta kan banyak banget tugas, kayak misalnya ada buat pameran lah, terus ada prakteknya dan lain sebagainya, dan itu ngabisin tenaga dan waktu banget, apalagi banyak tugas kelompok dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga harus ngeprioritasin lomba-lomba, terus kita ngeprioritasin misalnya kayak kalau misalnya untuk kelas 12 ya, kayak ada juga tantangan kayak UTBK, waktu ini ada TKA juga. Jadi kayak ini tuh untuk membagi waktu menurutku tantangan yang paling berat kalau misalnya sekolah di SMA 1 Tabanan. Nah, Kak, aku lihat kan banyak banget jadwal kelas 12 itu sangat padat banget ya. Jadi, apalagi Kakak tuh banyak tugas-tugas, ikut TKA, ujian praktek, ujian tulis. Nah, gimana sih cara Kakak tuh bagi waktu antara belajar, hobi, sama waktu istirahat biar nggak burn out gitu? Jadi caraku kalau misalnya dari aku sendiri ya, caraku untuk cara untuk membagi waktu itu aku ngeprioritasin apa aja yang aku harus kerjain terlebih dahulu. Mungkin waktu ini kan aku juga ada ujian. Nah, jadi mau nggak mau aku harus ngeprioritasin ujian dulu. Jadi aku ngeprioritasin ujian dulu, mungkin kayak beberapa menit aku luangin untuk belajar untuk ujian, terus sisanya aku mungkin bisa kayak latihan untuk UTBK, terus aku juga latihan misalnya untuk persiapan yang lainnya, dan aku juga banyak kok dapat istirahat kalau misalnya kita bisa manfaatin waktu dan prioritas. Kalau menurutku ya. Oke. Berhubung Kakak sebentar lagi tamat dari sekolah ini, pasti banyak dong cerita seru di sekolah ini gitu. Kalau disuruh pilih satu aja, momen apa sih yang paling berkesan atau yang bakal paling Kakak kangenin nanti nih setelah lulus dari sekolah ini? Kalau misalnya momen yang aku paling suka kayaknya mungkin walaupun ini melelahkan ya, disclaimer, tapi kayak misalnya aku punya tugas misalnya buat pameran, terus aku juga waktu itu bazar dan lain sebagainya, itu kan butuh banget kerja sama tim sama kerja sama kelompok. Dan kebetulan aku udah bilang tadi kalau misalnya kelompokku tuh fun, terus orangnya tuh sangat seru banget. Jadi walaupun itu susah, walaupun itu kayak
sangat melelahkan, tapi gara-gara kita bareng-bareng terus kita kayak banyak banget main-mainnya walaupun kita ngerjain tugas, itu buat banyak banget pengalaman. Terus aku juga bakal rinduin banget walaupun aku belum lulus, tapi aku udah ngerasa aku rindu banget, aku bakal rindu banget sama momen-momen itu. Dan ya kalau misalnya aku bisa ngulang, mungkin aku bakal ngelakuin itu lagi sama teman-temanku walaupun itu ya capek banget. Oke. Nah, keren banget ya momen-momen itu. Nah, sekarang setelah lulus nanti, apa target besar kakak yang bakal kakak kejar gitu? Apakah masih sejalur dengan prestasi-prestasi yang kakak peroleh sekarang, atau mau coba hal baru nih kak? Oke. Mungkin kayaknya kalau misalnya target terbesar dari anak kelas 12 itu bisa lolos univ yang mereka pengenin ya. Kalau misalnya untuk jurusan ataupun kayak prodi itu kalau misalnya dibilang masih selinear sama jurusan aku di SMA. Kebetulan aku jurusannya di kesehatan, tapi masih ada juga jurusan yang aku pengenin itu masih selinear juga sama lomba-lomba yang pernah aku juarai. Gitu. Oke kak. Terakhir nih kak, mau buat penutup. Buat kita adik kelas yang mungkin pengen berprestasi, tapi masih ragu atau takut gagal. Ada nggak sih tips atau quotes andalan dari kakak biar kita makin semangat kayak kakak gitu? Kayaknya tips atau quotes tuh aku nggak terlalu punya ya guys, tapi mungkin aku ngasih kayak pengalaman aja. Dulu tuh sebenarnya aku tuh takut banget kalau misalnya aku milih pilihan yang salah, karena kayak kira-kira aku bakal suka nggak ya, kira-kira aku bakal bisa nggak ya aku bertahan di sini. Terus aku kan orang yang bergantung banget, kalau misalnya lingkunganku bagus aku bakal ikut senang juga, tapi kalau misalnya lingkunganku agak toksik itu tuh aku nggak suka. Jadi kayak aku mulai dari saat itu aku mencoba semua hal yang bisa aku lakukan gitu loh, kayak misalnya nyoba lomba. Aku pernah lomba dikir juga walaupun nggak berprestasi, mungkin nggak semenguntungkan di debat gitu ya. Aku juga pernah ikut debat, terus aku pernah ikut lomba-lomba lainnya. Jadi aku cobain semua satu-satu sampai aku nemu yang menurutku paling nyaman untuk dilakukan. Jadi menurutku untuk kalian yang masih kelas 10 ataupun masih kelas 11 itu manfaatin waktu-waktu yang kalian punya, pakai waktunya untuk lomba-lomba ataupun nyari prestasi yang kalian benar-benar suka, yang benar-benar nyaman dan nggak bikin kalian itu kewalahan sendiri gitu loh. Tuh. Jadi menurutku gitu aja, dan makasih adik-adik semua. Terima kasih kak. I just had to let you know you're